Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, para pemuda dimanapun berada, Wikum jamian betatil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kebahagiaan sepanjang musim pandemik ini, dan Allah lindungi kita insya Allah. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, selama 10 tahun ya saya mengimplementasikan Fitrah Based Education. Bagaimana panduan mendidik fitrah anak sejak usia 0 sampai 15 tahun. Selama 10 tahun ini saya banyak menemukan bahwa problematika mendidik fitrah anak, menumbuhkan fitrah anak itu bukan pada anak tentunya, karena setiap anak kan lahir dalam keadaan fitrah gitu ya. Justru Rasulullah berpesan orang tuanya lah yang merubahnya, menyimpangkannya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi ya. Jadi saya menemukan bahwa halangan menumbuhkan fitrah anak ini ternyata ada pada diri orang tua, begitu ya. Termasuk juga untuk anak-anak yang sudah tidak menjadi anak ya, anak-anak yang sudah menjadi pemuda. Ini halangannya kenapa? Karena banyak fitrah nggak tumbuh ya. Termasuk juga dalam pernikahan ya, saya banyak melihat guncangan dalam pernikahan karena banyak fitrah ini tidak tumbuh dengan baik. Oleh karena itu ya bunda, bapak ibu sekalian, para pemuda, selama 5 tahun ini saya mencoba menulis kembali tentang fitrah based life ya, kehidupan berbasis fitrah. Apa bedanya dengan FBE, Fitrah Based Education? Kalau Fitrah Based Education untuk mendidik anak dari 0 sampai 15, itu panduan mendidik anak. Tapi kalau Fitrah Based Life adalah panduan untuk kita orang dewasa ya, sejak usia 16 atau 15 ke atas sampai nanti usia 40 dan akhir hayat begitu. Ini saya gali dari kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu hidup ya, dari sampai usia 40, kemudian dari 40 sampai beliau wafat usia 63. Dalam perspektif fitrah ya, saya menemukan bahwa Rasulullah itu menjalani apa yang disebut dengan istilah the good life ya, kehidupan yang baik sesuai dengan fitrah. Semua fitrah Rasulullah tumbuh dengan baik, keimanan beliau gitu ya, sampai kemudian Allah berikan the mission of life ya, tugas kenabian. Ya, kalau saya lihat dari 8 aspek fitrah itu yang sudah sering saya sharing begitu, Rasulullah menjalani 8 aspek fitrah ini dalam 8 dimensi hidup dengan sebaik-baiknya. Dalam dimensi keimanan misalnya, Rasulullah hidup dalam lingkungan yang hanif ya, sampai kemudian dia akan menjadi nabi. Di Bani Sadiyah hanif, di kakeknya hanif ya, di pamannya hanif ya, kemudian sampai menjadi seorang nabi pada usia 40 tahun. Dari sisi bakat misalnya, dari sisi work life, kehidupan atau professional life ya, atau business life, Rasulullah kita jumpai sebagai orang pedagang yang hebat ya, sebagai pengembala yang hebat dan pedagang yang hebat. Bakat beliau tumbuh dalam dimensi kehidupannya, bahkan kita kenal beliau sebagai seorang pedagang yang sukses begitu ya. Beliau sudah mulai magang pada usia 12 tahun, kemudian punya bisnis sendiri pada usia 15-16 tahun, kemudian bisa menikah pada usia 25 tahun dengan mahar yang luar biasa. Kalau kita lihat fitrah belajar Rasulullah ya, dimensi intellectual life, walaupun Rasulullah buta huruf, tapi kemampuan intelektualnya luar biasa. Beliau orang yang sangat curious ya, sama hal-hal baru, sama pengetahuan dan seterusnya. Kalau kita lihat lagi dimensi keempat, dimensi family life ya, Rasulullah kita jumpai orang yang tumbuh baik, menjadi suami yang baik ya, menjadi ayah yang baik gitu ya. Karena kalau kita teliti, ternyata Rasulullah selalu mendapatkan sosok ayah ibu yang lengkap walaupun ayah ibunya wafat begitu ya. Di Bani Sadiyah dapat sosok ayah ibu yang lengkap, di kakeknya dapat sosok ayah dari kakeknya, sosok ibu dari Ummu Aiman, di pamannya juga demikian. Maka Rasulullah ini menjalani 8 dimensi hidup dengan sebaik-baiknya, the good life. Nah, ketika the good life ini diperoleh, maka puncaknya adalah Allah berikan the mission of life ya, tugas kenabian. Kemudian Rasulullah dari usia 40 sampai 60 ini eksponensial. Maka ya bunda, saya coba menggali dari kehidupan Rasulullah bagaimana FBL ini bekerja, termasuk pengalaman hidup saya. Ya, saya banyak melihat bahwa tadi ya ada problem di orang tua mendidik anak, karena fitrah anak itu nanti akan banyak disimpangkan oleh orang tua yang fitrahnya nggak tumbuh. Tadi ya 8 dimensi fitrah itu tidak tumbuh dengan baik. Yang kemudian saya banyak melihat ya, konsep bahagia juga itu jadi masalah gitu ya. Nanti di Fitrah Based Life ini kita akan bahas itu. Ada yang disebut dengan stabilitas dan dinamika, dynamic stabilism. Ada unsur dalam pernikahan, dalam kehidupan, dalam organisasi. Ada yang disebut dengan dinamis dan stabilitas, dinamika dan stabilitas. Nah, stabilitas itu apa? Itu fitrah ya. Fitrah, yang kedua kitabullah, itu stabilitas. Kalau dinamika itu proses tumbuhnya ya, proses tahapan-tahapannya, proses interaksinya dengan konteks waktu dan tempat, itu dinamika. Rasulullah ada hadis sederhana, kata Rasulullah bahagia itu 4.
Yang pertama istri yang solihah, yang kedua adalah istri yang solihah, yang kedua tetangga yang baik, ketiga kendaraan yang cepat, keempat rumah yang luas. Nah, kalau kita perhatikan dua pertama ini adalah unsur stabilitas. Istri yang solihah, tetangga yang baik ini stabilitas gitu kan. Nah ini nggak bisa ditolak nih, mau tidak mau gitu ya. Nah sementara mobil yang cepat dan kendaraan yang cepat dan rumah yang lapang adalah itu unsur dinamika gitu ya. Maka dalam pernikahan ini penting dua unsur ini. Nah kalau kita rujuk dalam perspektif fitrah, unsur stabilitas adalah fitrah. Kalau fitrah ini tumbuh dengan baik, ya dirawat dengan baik, dinamis dengan baik, maka akan mencapai apa yang Allah maksudkan dalam penciptaan kita di dunia gitu ya, termasuk dalam mendidik, ya termasuk dalam berumah tangga dan seterusnya. Ya, saya banyak menemukan juga banyak rumah tangga ya tidak mampu mengurai masalah mereka ya. Maka saya selama 3 tahun terakhir ini kurang lebih 200 pasang keluarga saya dampingi untuk family life coaching berbasis fitrah. Bagaimana ayah bunda saya bantu untuk menguraikan 8 dimensi hidup berbasis fitrah. Ya, bagaimana spiritual life-nya, ya bagaimana work life-nya atau business life-nya, kita lihat bagaimana kemudian family life ya, kita ukur semuanya, kemudian nanti akan terlihat ya sisi-sisi mana yang memang harus ditumbuhkan. Saya hari ini perceraian di Indonesia mencapai angka kurang lebih 395.000 kasus per tahun, yaitu kurang lebih kalau per harinya dibagi 365 hari itu kurang lebih per harinya sekitar 1.200 keluarga bercerai. Kalau dibagi 24 jam, per jamnya itu kurang lebih 50 keluarga bercerai. Ini penyebabnya dua kata seorang pakar. Yang pertama adalah ketidakmampuan untuk saling mencahayakan ya. Kenapa? Karena tidak mampu mengurai masalahnya dan tidak mampu menemukan cahaya masing-masing pasangan. Dengan perkataan lain tidak bisa menggali fitrahnya ya, tidak bisa menemukan di mana dimensi fitrahnya tidak tumbuh dengan baik, kemudian saling mencahayakan. Yang kedua, tidak adanya misi keluarga ya. Keluarga ini nggak jelas mau dibawa kemana. Nah ayah bunda dalam Fitrah Based Life ini yang dibahas itu pertama tadi adalah merancang the good life ya berbasis fitrah. Nanti yang kedua bagaimana finding your mission ya, bagaimana menemukan misi hidup berbasis fitrah. Karena fitrah ini sebenarnya Allah sudah install di alam ruh dan ini akan menjadi peta jalan ketika kita hadir di dunia untuk menuju Allah. Nah peta jalan inilah disebut dengan the mission of life ya gitu ya. Jadi saya banyak melihat biasanya para ayah ini mulai galau menjelang usia 40 ya, ibu juga begitu ya, antara 30-40 ini mulai galau. Kenapa mulai galau? Karena memang kalau lihat timeline gitu ya, ini usia 15-40 ini usia masa menemukan panggilan hidup, masa menemukan the mission of life. Al-Sawqani dan para mufasir mengatakan para nabi-nabi itu mendapatkan misi kenabiannya atau misi hidupnya itu pada usia 40 gitu ya. Jadi kalau kita galau ini sebenarnya Allah sedang bicara kepada kita gitu ya. Sampai kapan kita hidup tanpa makna? Sampai kapan kita hidup tanpa peta jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan bahas di Fitrah Based Life. Gitu ya. Nah, ayah bunda semua yang tadi saya uraikan akan insyaallah akan kita bahas di kuliah Fitrah Based Life. Silakan bergabung dengan kuliahnya. Kita mulai kuliah online via Zoom pada tanggal 1 Mei 2020. Silakan bergabung, nomor kontaknya ada di bawah sini, di WhatsApp saja, nanti akan dikirimkan formulir pendaftarannya untuk bergabung bersama Fitrah Based Life Series selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang suci ini ya kita bisa menemukan, bisa merancang bagaimana kehidupan bahagia berbasis fitrah. Kemudian juga kita bisa menemukan bagaimana misi hidup kita ke depan. Karena rumah tangga tanpa misi keluarga atau pemuda tanpa misi hidup ibarat kapal terbang tanpa rute penerbangan, tanpa destiny. Kita bisa bayangkan kapal terbang take off udah sampai di atas, bingung mau mendarat di mana. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk diberikan petunjuk untuk memperoleh ihdinas syiratal mustaqim, dan itu diantaranya adalah the mission of life. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.